Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua tetap dalam keadaan sehat. Kita semua bangun pada pagi ini dengan penuh sukacita untuk melanjutkan aktivitas kita di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku kita di acara Renungan Pagi edisi 11 Oktober 2024. Marilah kita merendahkan diri untuk merenungkan sejenak firman-Nya. Semoga menjadi pandu kita untuk menjalani hari ini. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 23 ayat 12 demikian. Barang siapa yang meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya, ia itu akan ditinggikan. Jatuh oleh yang lemah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kisah yang kita bisa lihat dalam kehidupan ini. Tentang kisah orang-orang yang meninggikan diri yang pada akhirnya berakhir tragis. Satu contoh saudara sekalian, seluruh dunia terpengaruh dengan kehebatan Steve Irwin yang mengelilingi berbagai rawa dan sungai ganas untuk menaklukkan buaya buas. Program televisi ternama seperti Discovery, Animal Planet, dan National Geographic membuat tayangan tetap untuk acara yang ratingnya sangat tinggi tersebut. Pria Australia ini di puncak kejayaannya meminta semua acaranya harus diliput. Ia berinisiatif menangkap buaya di malam hari karena merasa semua buaya bisa ditaklukkan. Ketika berhasil menaklukkan buaya di tengah gelap, ia meninggikan diri dan berkata, "Tidak ada satupun hewan buas yang bisa mengalahkan saya." Namun saudara sekalian, pada tanggal 5 September 2006 yang lalu, berita yang mengejutkan di semua media. Steve Irwin meninggal dunia. Bukan karena digigit buaya atau dipatuk ular kobra, melainkan hanya gara-gara ikan pari. Ikan yang bentuknya lebar dan banyak dikonsumsi orang sebagai ikan bakar tersebut ternyata menjadi penyebab kematian sang penakluk buaya. Saudara sekalian, Tuhan tidak menyukai orang yang tinggi hati. Manusia tidak lebih tinggi daripada Tuhan. Ingat kisah Raja Abimelek yang arogan di dalam Hakim pasal 19, pasal 9 ayat 40-57. Semua tentara yang kuat dan terlatih dikalahkannya. Namun ia terpuruk ketika memburu keluarga yang tidak berdaya. Ia sekarat karena tertimpa genting yang dilempar seorang perempuan. Begitu malunya Abimelek menjelang kematiannya, sehingga ia minta dibunuh dengan pedang. Kisah arogansi yang sangat terkenal karena melupakan kebesaran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Bila Allah membuat mereka bertobat, mereka sendiri akan merasa rendah dalam pandangan mereka sendiri dan akan membenci diri sendiri karena kesombongan mereka itu. Tetapi bila mereka tidak bertobat, cepat atau lambat, mereka akan direndahkan di hadapan dunia ini. Nebukadnezar juga sebagai contoh pada puncak kesombongannya. Ia dijadikan sama seperti seekor binatang. Herodes menjadi makanan pesta bagi cacing-cacing. Karena orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Saudara sekalian, setiap kali kita juga bisa menciptakan karya. Termasuk kita mempunyai ide-ide brilian dan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi berapa banyak orang yang merasa bahwa segala sesuatu yang dikerjakannya dapat berhasil dengan baik. Orang yang sombong, yang menganggap dirinya semua serba bisa, pada waktunya juga akan direndahkan. Mazmur 31 ayat 24, orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Sebaliknya saudara sekalian, kedudukan orang yang tinggi disediakan bagi orang-orang yang rendah hati. Barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Kerendahan hati merupakan perhiasan yang sangat berharga di mata Allah.
Di dunia ini orang-orang yang rendah hati memiliki kehormatan untuk diterima oleh Allah yang kudus dan dihormati oleh orang-orang bijak dan dengan baik. Mereka menjadi orang-orang yang memenuhi syarat dan dipanggil untuk melakukan pelayanan-pelayanan terhormat. Ia tak perlu mencari-carinya, sebab Allah sendiri akan mempercayakannya. Allah sendiri yang akan memberikannya. Allah sendiri yang akan menganugerahkannya, sebab ia layak untuk dipercaya. Kehormatan itu seperti bayang-bayang, saudara sekalian, yang akan lari dari mereka yang mengejarnya dan mencoba menangkapnya, tetapi akan mengikuti mereka yang meninggalkannya. Selain itu, di dunia ini mereka yang merendahkan diri dalam kesedihan yang mendalam akibat dosa-dosa mereka sesuai dengan kehendak Allah, dan sikap rendah hati terhadap saudara-saudara mereka akan ditinggikan untuk mewarisi tahta kemuliaan. Mereka bukan saja akan diakui, tetapi juga dimahkotai di hadapan para malaikat dan manusia. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita untuk ingat dan senantiasa memilih untuk memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Dan kiranya mari berdoa untuk menjauhkan diri dari kesombongan, keangkuhan. Sebab orang yang tinggi hati cepat atau lambat akan menghadapi kehancuran. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa pada kesempatan ini, karena kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menuntun kami, supaya kami semakin merendahkan diri di hadapan-Mu. Apakah yang dapat kami sombongkan ya Tuhan? Semua yang ada pada kami adalah anugerah-Mu. Sesungguhnya kami hanya hidup oleh karena anugerah Tuhan. Besar kemurahan-Mu yang ada pada kami. Engkau yang melayakkan kami untuk melayani-Mu. Engkau yang menganugerahkan segala yang baik pada kami. Apapun yang melekat dengan diri kami sekarang ini sesungguhnya hanya karena anugerah Tuhan. Dan karena itu Tuhan, tidak ada dasar kami untuk bermegah. Tidak ada dasar kami untuk angkuh. Tetapi Roh Kudus mampukanlah kami dan tolonglah kami untuk semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk mengakui bahwa semua karena anugerah Tuhan, bukan karena jasa kami, bukan karena kebaikan kami. Tuntunlah kami Tuhan untuk semakin hidup di dalam kehendak-Mu, agar apa yang baik yang Tuhan percayakan kepada kami dapat kerjakan dengan baik. Ampuni kami Tuhan, jikalau Tuhan mendapati ada bibit-bibit kesombongan yang ada pada diri kami pada pagi ini. Tuhan tolong kami, supaya kami semakin menundukkan diri di hadapan-Mu, menghormati Dikau, dan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, terima kasih banyak. Kami serahkan hidup kami sekali lagi untuk Tuhan tuntun di sepanjang hari ini, dan apapun yang akan kami kerjakan ke depan. Kami mengakui kalau bukan karena Tuhan yang beranugerah, Tuhan yang akan melakukan semuanya bagi kami. Dan karena itu Tuhan, tuntunlah kami, supaya apa yang Tuhan percayakan pada kami dapat lakoni dengan baik di dalam pertanggungjawaban iman. Di tengah-tengah keluarga kami, terhadap seluruh anggota keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah masyarakat pengabdian kami, dimanapun Tuhan taruh kami. Biarlah kami semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengerjakannya, mengandalkan Engkau Tuhan, supaya kami dapat mengerjakan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau tahu segala pergumulan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini, kepada segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Tuhan, sertailah mereka, dan berikanlah kami kerendahan hati untuk menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.